Saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Kekuatan di dalam Kristus. Orang Kristen itu tidak punya kekuatan yang lain kecuali kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, masalahnya banyak orang tidak tahu apa yang disediakan, kekuatan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya malam hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kekuatan apa yang ada, yang tersedia di dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan adalah kekuatan di dalam Kristus. Kita akan membaca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi. Segala perkara, berarti perkara apa saja yang disebut perkara, dapat kutanggung, katanya Paulus, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada saat Rasul Paulus menuliskan teks ini, maka saudara perlu mengetahui bahwa jemaat yang menerima itu adalah jemaat Filipi. Ia mengalami penganiayaan dan tekanan yang sangat kuat dari masyarakat sekitarnya, karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu ternyata tidak gampang. Menghadapi banyak tekanan, aniaya, dan menyebabkan jemaat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang kedua, jemaat itu mengalami situasi ekonomi yang sulit. Karena masyarakat menekan, menganiaya, maka keadaan ekonomi jemaat tidak baik-baik saja. Jemaat itu mempunyai keadaan ekonomi yang sangat parah. Mereka tidak bisa berbisnis dengan bebas. Mereka tidak bisa berdagang, berjual beli dengan leluasa. Karena mereka menjadi orang yang Kristen. Nah, pada saat Rasul Paulus melihat situasi itu, kondisinya Rasul Paulus itu juga tidak baik-baik saja. Rasul Paulus ketika melihat jemaatnya lagi susah, ekonominya lagi berantakan, Paulus sendiri itu berada dalam penjara. Jadi orang yang melayani ada dalam penjara, orang yang dilayani mengalami kesulitan. Itulah situasi yang saudara perlu ketahui ketika membaca surat Filipi ini. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, Rasul Paulus di dalam penjara mendengar situasi yang ada di dalam jemaat Filipi, maka ia memberikan dorongan, memberikan kekuatan kepada jemaat supaya tahu apa yang ada di dalam Kristus kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus itu didorong dengan keinginan ingin memberikan dorongan, nasihat, semangat kepada jemaat. Maka dia menceritakan pengalaman pribadinya bergaul dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau orang menceritakan pengalamannya orang lain, tidak sekuat kalau orang menceritakan pengalamannya sendiri. Betul nggak? Kalau orang menceritakan pengalamannya sendiri, itu sepertinya ada wibawa yang menyertai. Ada sebuah kekuatan yang mengaminkan perkataannya. Pada waktu saya menaik kereta api menuju ke Banyuwangi ketika masih SMA, dan kereta apinya itu terjun ke jurang.
Dan sebagian penumpang mati dan banyak yang mengalami celaka. Dan saya termasuk adalah sebagian kecil yang selamat. Karena gerbong yang saya naiki itu, bagian punya saya nggak ikut terjun, jadi patah begitu. Dan yang patah masih ada di darat dan guling ke gunung, itu gerbong yang saya naiki, yang lainnya terjun ke jurang. Dan pada waktu saya cerita, semua orang mendengarkan dan semua orang melihat apa yang diceritakan oleh saya. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri, saya ada di gerbong itu, saya adalah saksi mata. Nah, Rasul Paulus ketika melihat orang lain susah, dia menceritakan pengalaman pribadinya di tengah-tengah kesusahan, dalam penderitaan, dalam bahaya maut, ketika dia punya pengalaman yang sangat dalam bersama Tuhan Yesus. Dan di dalam setiap persoalan yang dihadapi, ketika kapalnya karam, ketika ia dipagut ular, ketika dia dirajam batu, ketika dia diincar akan dibunuh, maka satu-satunya yang menjadi pengharapan Rasul Paulus adalah dia sangat bergantung kepada pertolongan Tuhan. Sehingga setiap kali ngalami dipagut ular, kapal karam di tengah-tengah laut, dia bisa selamat dan selalu mengalami keberuntungan dalam tanda kutip. Semuanya karena bergantung kepada Tuhan Yesus. Semuanya karena bergantung kepada Tuhan. Dan pengalaman itu menyebabkan dia memberikan dorongan, semangat bagi jemaat supaya bisa bertahan di tengah-tengah situasinya yang sulit. Hari-hari belakangan ini, bukankah banyak jemaat yang sedang tidak baik-baik saja? Bahkan bukan cuma jemaat, banyak pendeta yang juga tidak baik-baik saja. Bukan hanya jemaat dan pendeta, tapi juga banyak gereja yang sedang tidak baik-baik saja. Bukan cuma orang lain, orang luar, orang yang bukan Kristen yang tidak baik-baik saja. Jemaat juga mengalami, karena jemaat ada di dalam dunia ini juga. Dalam pengalamannya Rasul Paulus itu, dia bilang begini, Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi kalau bicara soal kekurangan, Rasul Paulus itu bukan hamba Tuhan yang tidak pernah mengalami kekurangan. Bukan hamba Tuhan yang makan enak-enak terus. Dia sering juga harus berpuasa. Bukan karena puasa yang dia mau, tapi karena situasinya menyebabkan tidak ada makanan, kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalau hamba Tuhan melayani bukan cuma pernah mengalami kekurangan, tapi juga pernah mengalami kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Mau susah aku pernah ngalami, mau makan enak, hidup enak aku pernah ngalami. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Tidak ada yang rahasia. Itu sebabnya karena dia pernah ngalami, dia punya otoritas. Selain dia rasul, dia punya wibawa untuk menyampaikan pengalamannya kepada jemaat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, kekuatan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara perlu bertanya, apa yang ada di dalam Tuhan Yesus? Kok dikit-dikit ngomong soal Tuhan? Kok dikit-dikit ngomong Kristus? Apa kekuatan yang ada di dalam Kristus? Malam ini saya mau membagikan kepada saudara 3 hal kekuatan yang ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Yang pertama, kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Setiap orang pernah dalam hidupnya mengalami masa sulit. Entah besar, entah kecil.
Dan sebagian orang sering, bukan pernah, sering menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Dan terus terang, tanpa Tuhan Yesus Kristus, tanpa kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa melewati masa-masa yang sulit dan menderita itu. Kita akan merasa lemah, kita akan merasa tak mampu mengatasi masalah yang ada di depan kita. Oleh sebab itu kalau kita sudah pernah mengalami itu, jangan lupa itu karena pertolongan Tuhan. Jangan lupa itu bukan karena kehebatan kita. Jangan lupa itu bukan hoki. Itu jelas pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada persoalan yang dihadapi karena orang tidak tahu kenapa harus mengalami penderitaan. Misalnya Ayub. Sudah hidup baik-baik, sudah hidup sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan, ia adalah orang yang saleh di zamannya. Tapi Ayub itu juga mengalami penderitaan. Bukan penderitaan yang kecil, tapi penderitaan yang besar. Bukan kerugian yang biasa, tapi kerugian yang menyebabkan dia bangkrut. Tapi Ayub bisa setia kepada Tuhan. Apa rahasianya? Ayub menemukan kekuatan dalam imannya kepada Tuhan. Meskipun menghadapi kehilangan, meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, imannya kepada Tuhan menyebabkan ia mampu memperoleh kekuatan menjalani kehidupan yang serba sulit itu. Minggu lalu saya berkhotbah. 7 tahun pertama melayani GBI Maranatha adalah 7 tahun yang seperti serasa di neraka. Kenapa? Betapa sulitnya. Jemaat silih berganti keluar masuk. Jemaat silih berganti menuduh yang tidak-tidak. Dan tekanan itu sangat berat, baik secara mental, ekonomi, maupun rohani saya. Dan kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, saya harus jujur berkata, semata-mata karena saya menggantungkan hidup saya di tengah-tengah penderitaan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, saya tidak tahu kesulitan apa, penderitaan apa yang mungkin saudara alami. Saudara yang onsite maupun saudara yang online. Saya harus berkata, hidup ini memang tidak mudah. Banyak kesulitan, banyak penderitaan. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah duga. Orang sudah sungguh-sungguh pun juga mengalami hal yang sulit. Dan kalau kita melihat contoh kasus yang lain, Yusuf mengalami kesulitan dan penderitaan yang tidak pernah berhenti. Bukan dari orang lain. Dari siapa? Dari saudara-saudara kandungnya. Dari orang-orang yang dianggap dekat, justru menjatuhkan dia, justru menghancurkan masa depannya. Dari orang-orang dia bekerja dengan sungguh-sungguh, justru dia dimasukkan ke dalam penjara. Ia mengalami masa-masa sulit, bukan dari orang yang tidak dikenal. Semua yang dikenal membuat dia hancur. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Semata-mata karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jemaat, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi Tuhan memberikan ini supaya saya menyampaikan dengan terus terang di tengah-tengah jemaat. Ada ketakutan untuk memandang ke depan kalau melihat keadaan yang sekarang. Tapi hari ini saya mau mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan akan menemukan kekuatannya dalam menghadapi kesulitan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sesulit apapun, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
Yang kedua, kekuatan apa yang ada di dalam Kristus? Kekuatan dalam menghadapi godaan. Saudara-saudara, godaan adalah bagian dari hidup yang bisa menjauhkan kita dari jalan yang benar. Kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dari Kristus, kita mudah jatuh dalam godaan itu. Ada berapa banyak dari kita yang tergoda untuk selalu berdusta dan berbohong? Kalau berhadapan dengan orang, selalu yang diucapkan itu bohong. Selalu yang diucapkan itu dusta. Dan itu menyebabkan dia biasa-biasa saja. Dan ketika dia mulai hidup komitmen untuk hidup takut dan benar di hadapan Tuhan, maka godaan untuk selalu berbohong itu bukan berarti tidak ada. Ada. Berbohong, berkata kotor, misa-misu. Saya itu sudah berapa kali duduk itu, kalau sudah bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang-orang yang saya kasih atau yang saya kenal, selalu saja di meja lain itu, misa-misu gak pernah berhenti, dari awal sampai akhir. Saya itu sudah mulai mau berdiri aja, saya mau bilang, gak bisa kalau gak misu. Saya mencoba tenang dan tidak menegur. Cuma saya merasa, itu ya, apa papa mamanya nggak pernah ngajari supaya jangan misu. Atau papa mamanya yang meluncur kayak roket terus misa-misu di rumahnya. Sehingga anaknya juga begitu. Godaan untuk ngomong kotor itu sering kali muncul. Makblut gitu, apalagi orang Surabaya. Godaan apa lagi yang sering kali ada dalam hidup kita? Malas-malasan, tidak rajin. Kalau kita ada rezeki, kalau kita ada uang, kalau kita sehat, kita itu maunya mager. Gak mau ngapa-ngapa. Kenapa? Kan semua sudah ada, mau apa lagi Pak? Males, tidak rajin. Ada banyak kerja dalam hidup ini. Apalagi di dalam Tuhan. Ada banyak yang bisa kita kerjakan. Enggak cuma hanya kalau kita susah kita kerja keras. Kalau kita enak enggak kerja keras. Kita harus kerja supaya kita bisa memberkati orang lain. Barusan ini saya potong rambut kemarin. Lalu tukang rambutnya saya tanya, gimana ceritanya kok bisa kawin kok? Karena dia nggak kawin-kawin gitu. Dia punya kawin, punya anak. Anaknya sudah seusia Cina. Gimana ceritanya? Yaitu konco sekolah minggu, Pak Eno. Jadi setelah sekolah minggu, kita pisah karena saya pindah dan dia tetap ada di kampungnya. Kemudian kerjaan saya itu rame sebagai tukang potong. Sehingga susah cari gereja minggu malam. Karena rata-rata gereja itu minggu pagi. Minggu pagi itu, ya kemanten, kata dia. Ya ulang tahun, ya ada aja. Nggak pernah bisa ke gereja. Dan dia berusaha untuk nyari ke gereja sekeliling yang malam. Nggak ada. Akhirnya dia menemukan sebuah gereja yang buka malam. Yang cocok dengan jamnya. Dan dia datang. Dan ketika itu hujan, Pak Eno. Saya sulit alaminya. Mengambil posisi untuk parkirnya itu sulit. Dan tiba-tiba keluar dari kantor seorang yang saya pernah kenal waktu sekolah minggu. Lalu dia bilang, parkiran sini aja loh, parkiran sini aja. Ternyata itu adalah teman sekolah minggu saya, Pak. Dan kemudian dia juga belum menikah. Sama kakak perempuan saya, dia bilang gini, wis kok saya cari sing ado-ado wis itu loh depan mata. Wis arek baik kenal mulai sekolah minggu, sudah itu aja lah. Saudara-saudara, orang itu walaupun sudah sukses, dia tetap kerja. Dia sudah berhasil buka salon, dia tetap aja kerja. Sekarang salonnya diperbaiki dan bukan cuma diperbaiki, dibikin lebih bagus. Dan sementara salonnya masih dalam kondisi renovasi, saya tanya, kalau gini nih renovasi ini kan nggak banyak, iya by appointment. Nah, kalau orang
lagi nggak datang gitu gimana? Oh, saya tanya. Ya saya bikin lumpia. Loh Pak, nggak ada berhentinya. Selain motong rambut, bikin lumpia. Nek lumpia nih nggak ada sing order, saya bikin lainnya. Jadi ada aja dikerjakan, nggak pernah malas. Jadi rupanya dia itu ikut Tuhan. Diberkati, nggak malas-malesan. Dan supaya saudara tahu, dia laki loh. Bikin lumpia. Dia laki loh, bikin sop merah. Dia laki loh, bikin apa aja. Pokoknya yang penting jadi duit, Pak Eno. Sebab kalau seandainya enggak gitu kan repot. Sekarang saya nggak potong rambut karena orang rambutnya masih pendek. Kan saya diem semua gitu. Jadi sekalipun tabungan ada, saya enggak boleh malas-malasan. Saya harus rajin. Nah orang seringkali kalau sudah punya berhasil, lalu kepingin malas-malasan. Jangan. Dan orang itu juga seringkali mengalami godaan untuk mengambil untung secara tidak wajar. Orang itu kalau usaha, berdagang, berbisnis harus ngambil untung. Tapi ada yang orang itu mengambil untung dengan cara tidak wajar. Sampai menyebabkan orang lain yang berbisnis, yang berdagang dengan dia, mengalami perasaan, kamu ini tega benar. Gitu. Nah, sebagai orang yang percaya Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi godaan-godaan itu dan memenangkannya. Saudara bisa mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong saya sedang dalam kondisi godaan yang berat. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Terakhir, yang ketiga, kekuatan dalam melayani orang lain. Kekuatan dalam melayani orang lain. Melayani orang lain membutuhkan kekuatan dan ketekunan. Melayani itu pekerjaan yang sangat membosankan. Melayani orang lain itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Melayani orang lain itu kalau nggak ada uangnya, kalau nggak ada untungnya, sangat melelahkan. Orang itu melayani orang lain, kalau ada uangnya, ada untungnya, maka dia bisa semangat. Gak apa-apa kesel, yang penting untung. Tapi kalau melayani orang lain tanpa ada keuntungan, tanpa ada dapat apa-apa, bisa bosan, bisa capek kita itu. Nah Rasul Paulus seringkali melayani orang lain, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan kalau dia bisa bertahan dalam pelayanannya, bahkan rela ada di dalam penjara, semata-mata karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Tanpa kekuatan dari Tuhan, Rasul Paulus akan merasa cepat lelah dan kehilangan gairah, kehilangan semangat. Apalagi kalau orang yang dilayani tidak pernah memberikan apresiasi. Mbok ya sekali-sekali muji. Mbok ya sekali-sekali memberikan apresiasi. Seringkali kita melayani tidak ada orang yang memuji. Dan itu bisa membuat kita lonely, kesepian. Karena kita menganggap pelayanan kita seolah-olah tak ada gunanya, tak ada hasilnya. Tapi hari ini kita belajar dari Paulus. Orang itu bisa kuat melayani orang lain. Itu semata-mata karena kekuatan yang dari Tuhan. Gereja Bethel Indonesia barusan ini memberikan sebuah rapat di Jakarta dan saya salah satu yang hadir di sana karena mewakili kota Surabaya. Memberitahu bahwa pensiun pendeta itu usianya 65 tahun. Bisa diperpanjang apabila diperlukan. 65 tahun dia harus pensiun. Berarti sebelum 65 harus ada masa transisi, peralihan kepada orang yang dipersiapkan untuk melayani. Dan banyak gereja terlambat mempersiapkan siapa yang akan menjadi generasi penerusnya. Karena sibuk melayani, lupa dia bahwa dia satu hari nanti akan berusia yang tidak muda lagi. Dia harus menyerahkan tongkat
kepemimpinan kepada yang lebih muda. Dan generasi yang akan datang ini, atau generasi kita ini, bukan generasi zaman saya, tapi generasinya orang lain yang lebih muda. Harus orang lain yang lebih muda yang melayani. Karena mereka lah yang tahu lebih jeli, lebih jelas melihat kebutuhannya ketimbang saya. Bukan berarti saya nggak bisa tahu, bukan saya nggak tahu, tapi mereka jauh lebih gesit. Mereka jauh lebih bagus daripada saya. Orang yang sudah tua harus tahu diri. Harus tahu kapan waktunya menyisih, menepi, dan memberi kesempatan yang lain untuk memimpin. Dan kalau saya hitung, maka saya menemukan melayani puluhan tahun itu tidak gampang. Itu hanya bisa dilakukan kalau dapat kekuatan dari Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu juga yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Filipi. Jangan bosan-bosan melayani orang lain itu. Melayani apa saja, bukan cuma di gereja. Seringkali kita itu berbuat baik. Saya memberikan instruksi kepada staf-staf, orang-orang terdekat saya. Jangan lupa ngomong selamat ulang tahun sama jemaat yang berulang tahun. Walaupun cuma ulang tahun itu setahun sekali, kalau orang dikasih ucapan dengan tulus, selamat ulang tahun ya, orang itu akan beda. Kadang-kadang karena kesibukan saya terlambat ngasih ucapan ulang tahun. Harusnya pagi ya, terlambat, sudah malam baru ingat. Dan kadang-kadang juga sudah lewat harinya baru memberikan ucapan selamat ulang tahun. Karena apa? Waduh lupa. Kalau bahasa Surabaya, lupa sak pleng gitu. Sak pleng, bukan dua pleng. Nah kekuatannya dari mana itu? Bisa melayani seperti itu? Ya dari Tuhan. Dulu ada staf yang bilang gini, kalau semua harus dilayani Pak, mereka itu kan sudah ada umur semua yang ada di gereja. Kenapa harus melayani begitu? Nah justru untuk itu kita harus melayani. Justru untuk itu kita harus mengingatkan. Kalau ada jemaat gak datang, telepon. Kamu kok gak kelihatan, kenapa? Kita harus selalu memberi perhatian. Melayani itu bentuknya macam-macam. Ada jemaat yang pindah ke Cilacap. Kemarin bilang, kepala saya sakitnya luar biasa Pak. Badannya panas dan berubah dingin, panas lagi. Tolong bantu doa, saya doakan. Sudah agak mendingan, tapi tadi pagi dia bilang, saya nggak kuat Pak. Lalu siang bilang, saya ada di rumah sakit, fotonya di rumah sakit. Saya tanya kenapa? Saya kena DB dan tifus. Dan di sini belum ada kamar, makanya ditaruh di tempat ya cuma kasur gitu saja, tapi bukan kamar. Dan minta dukungan doa supaya cepat sembuh. Bu Fani ditelepon, ada jemaat yang sakit. Kita melayani. Dan tidak selalu dalam bentuk khotbah. Seringkali dalam doa. Ada orang yang hanya ditepuk bahunya. Semangat ya. Lalu imannya, rohaninya, lalu berkata, Ibu Gembala itu loh, kok perhatian ya, kok tahu ya kalau saya sedang susah. Ada kekuatan yang diberikan dan itu adalah pertolongan. Tekun seperti itu, walaupun orangnya, maaf ya saudara, banyak kali kita melayani orang, orangnya kan menjengkelkan kadang-kadang. Menjengkelkan. Tapi orang yang bisa tekun, itu karena mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini, saudara mendapatkan kekuatan dalam Tuhan Yesus. Kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Kalau saudara mengalami banyak godaan,
Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan, godaan. Tapi dia bisa menang. Rasul Paulus juga bisa menang. Seringkali dia harus sombong kalau menghadapi orang-orang yang tinggi hati. Seolah-olah dia saja yang hebat. Rasul Paulus ingin sombong, tapi dia bilang, sudahlah, hanya Kristus saja yang penting ditinggikan. Dan yang ketiga, kita harus tetap kuat melayani orang lain. Mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab hanya dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa bertahan, tekun, melayani orang lain. Setuju nggak, saudara? Kadang-kadang kita menabur, kan tidak selalu kan hasilnya itu kelihatan hari ini. Kadang-kadang kita baru melihatnya sekian lama baru kelihatan. Ada banyak di sini yang sejak muda di gereja, saya sudah 31 tahun kan di sini. Orang-orang yang saya layani sejak muda sekarang sudah bertumbuh. Dulu nggak kelihatan apa-apa, sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Kan kita bisa melihat, kita bersyukur mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Melayani dengan perkara-perkara yang kecil, ternyata mereka juga bisa bertumbuh karena pertolongan Tuhan. Di situ kita bisa melihat, kita bersyukur. Itu yang menyebabkan kita bisa melayani sampai hari ini, karena kekuatan di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya saudara juga setia melayani orang lain. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan.